Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Sekarang kita akan melanjutkan tentang integral ya. Nah, kita akan bahas teorema dasar kalkulus 1, yaitu pada subbab 4.4. Nah, diharapkan setelah mempelajari video ini, teman-teman dapat menggunakan teorema dasar kalkulus 1 ini untuk menghitung integral. Nah, di sini ada teorema dasar kalkulus 1 yang berbunyi jika f itu kontinu pada interval tertutup a, b, misalkan x itu adalah variabel di a, b, maka berlaku d dx integral a sampai x ft dt itu sama dengan fx. Jadi di sini kita yang jadi patokannya itu adalah ft itu akan sama dengan fx dengan syarat ddx dari integralnya dari a sampai x. Jadi di sini nanti suatu angka menuju x ya, maka hasilnya adalah fx. Nah, ini adalah teorema dasar satu kalkulusnya. Kemudian di sini ada sifat dari perbandingan. Jadi kalau misalnya f dan g itu terintegral atau bisa diintegralkan pada selang tertutup a, b, jika fx itu kecil dari gx untuk semua x di selang tertutup a sampai b, maka akan berlaku integral a sampai b fx dx itu akan juga kecil sama dari integral a sampai b gx dx. Jadi dia akan berlaku seperti ini ya. Oke. Kemudian ada teorema yang ketiga. Seperti ini, jika f itu terintegral di selang a, b, kemudian ada fx-nya itu berada di antara m kecil sampai m besar untuk semua x di a, b, maka akan berlaku integral dari a sampai b fx dx itu akan lebih besar dari m dikali b kurang a, m-nya m kecil ya, kemudian akan kecil sama dengan m besar kali b kurang a. Kemudian ada teorema keempat, ini tentang kelinearan dari fungsi integral. Nah, seperti biasa, integral A sampai B, K fx dx itu akan sama dengan K dikali integral A sampai B fx dx. Artinya konstanta itu bisa dikeluarkan saat kita mengerjakan sebuah integral. Kemudian juga integral itu bisa untuk fungsi yang dijumlahkan dan dikurangkan dengan mengurainya masing-masing. Jadi seperti ini, integral A sampai B fx tambah gx dx itu akan sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah dengan integral A sampai B gx dx. Begitu juga untuk pengurangan. Oke. Untuk memahami teorema-teorema tadi, kita lihat ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada contoh pertama. Tentukan d dx integral dari 1 x t pangkat 3 dt. Nah, kita tadi sudah punya bahwa d dx integral dari a sampai x t dt itu akan sama dengan t saja. Nah, begitu juga dengan ini, sehingga dx integral 1 sampai x t pangkat 3 dt itu akan sama dengan, ya, t-nya berarti tinggal diganti dengan x pangkat 3. Ya, berarti tinggal menggunakan teorema yang A tadi. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti dx integral A itu adalah sebuah angka ya, x. Kemudian t pangkat 3/2 dibagi dengan akar x kuadrat tambah 17 dt. Maka sesuai dengan teorema pertama tadi, tinggal mengganti semua t-nya ini dengan si x. Maka hasilnya adalah x pangkat 3/2 dibagi dengan akar x kuadrat tambah 17. Ya, gampang ya pengaplikasian dari teorema A tadi. Kemudian di sini tentukanlah integral dari x tentukanlah integral dari d dx, integral x sampai ke 4 tan kuadrat cos u du, dengan x-nya itu besar dari pi/2, kecil dari 3pi/2. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati untuk melihat batas integralnya. Yang ada di teorema kita itu adalah integral dari a sampai x. Sementara kalau seperti ini adalah dari x ke a. Nah, teman-teman harus ingat yang di video pertama, kalau A-nya kecil dari B, maka integralnya adalah dari A ke B. Tapi
ya. Tapi kalau A besar dari B, maka integralnya adalah ya harus ada minnya. Min dari A ke B fx. Ada minnya di sini. Nah, begitu juga dengan aplikasi dari teorema ini, sehingga ini menjadi d dx integral x sampai 4 tan kuadrat harusnya ada u ya, tan kuadrat u cos u du itu akan sama dengan d dx. Nah, ini juga pengaplikasian dari yang tadi. Berarti ada minnya. Kemudian integral ini bisa dari 4 menuju x tan kuadrat u cos u du. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita bisa langsung menggunakan teorema yang pertama tadi. Sehingga hasilnya adalah min tan kuadrat x cos x. Jadi ini hasilnya. Ya, jadi harus diingat ya teman-teman bahwa teorema yang pertama tadi adalah dari A sampai X. Tapi kalau dia diminta dari X sampai A, berarti harus pakai min, artinya dia dibalik. Sesuai dengan di video pertama. Oke, kemudian di sini misalkan contoh keempat, misalkan integral dari 0 sampai 1 fx dx itu adalah 2. Kemudian integral dari 1 sampai 2 fx dx itu adalah 3. Dan integral dari 0 sampai 1 gx dx itu adalah min 1. Integral dari 0 sampai 2 gx dx itu adalah 4. Maka yang pertama, tentukanlah integral dari 1 sampai 1, 3 fx dx tambah 2 gx dx. Nah, di sini harusnya ada kurung. Kan di sini ada kurung, otomatis di sini harusnya ada kurung juga ya. Nah, kita lihat di sini bahwa batasnya itu adalah 1 dan 1. Teman-teman harus ingat yang di video pertama kita bahwa dari A ke A, dari fx itu adalah 0. Sehingga ini apapun lah, sepanjang apapun fungsi di dalam ini, karena batasnya itu adalah 1 sampai 1, otomatis ini langsung nilainya 0. Ya. Kemudian yang B, integral dari 0 sampai 2, 3ft gt dt. Berarti semua x di sini bisa kita gantikan dengan t ya. Sehingga ini bisa kita urai menjadi integral 0 sampai 2 ya. 3-nya boleh keluar sesuai dengan teorema di D tadi ya. 3-nya bisa keluar karena dia konstanta. Ft itu tambah bisa diurai ya. Ini bisa diurai seperti teorema di D tadi, integral 0 sampai 2, 2-nya bisa keluar. Ini adalah gt dt, sorry ini harusnya ada juga dt-nya. Nah, di sini nilai 0 sampai 2, karena di sini 0 sampai 2-nya dipecah, maka ini kita akan pecah juga. 3 integral 0 sampai 1 ft ditambah integral dari 1 sampai 2 ft ya. Kemudian ditambah 2 kali integral 0 sampai 2 gt dt. Ini juga ada dt-nya. Nah, berarti kita tinggal lihat nilai 1 sampai 0 ft dt tadi adalah 2, berarti di sini 2. Ditambah integral dari 1 sampai 2 ft dt, ini dia adalah 3. Kemudian ditambah 2 kali G dari 0 sampai 2. Berarti ini ya, nggak perlu kita pakai ini. Ini 0 sampai 2 adalah 4. Berarti di sini 3 kali 5 tambah 8. 3 kali 5, 15 tambah 8 berarti 23. Sehingga inilah hasil dari integral 0 sampai 2 ft dt tambah gt dt. Oke, berarti ini adalah aplikasi dari teorema yang D tadi ya teman-teman. Oke, selamat memahami. Nah, di sini diharapkan teman-teman sudah bisa menggunakan teorema-teorema tadi ya untuk menghitung suatu integral. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan coba kerjakan latihan di soal nomor 11, 12, 22, 25, dan 26 di buku Parsel edisi 9. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.